Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindin Intan Sabina dengan NIM 202206026 akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal mengenai geng motor pada siswa kelas 9. Kita akan membahas mengenai pengertian geng motor. Istilah geng pasti sudah tidak asing lagi. Geng itu adalah sekumpulan anak-anak atau orang-orang yang terorganisir ke dalam satu kelompok. Nah, geng ini atau yang akan kita bahas itu geng motor, yaitu sekumpulan anak-anak atau siswa, pelajar ataupun itu orang dewasa yang terorganisir dalam satu kelompok yang memiliki motor. Kemudian pimpinan yaitu sebagai pimpinan geng motor. Sebagai layaknya organisasi, maka geng motor masuk dalam klasifikasi organisasi kader. Hal ini dikarenakan pada perekrutan anggotanya bersifat tertutup dengan cara-cara atau yang kita pernah lihat di media sosial, proses perekrutannya sangat tidak manusiawi. Kemudian, apa sih ciri-ciri geng motor itu? Nah, yang pertama, yang pasti itu semua anggotanya memiliki motor. Yang kedua, bisa dari merek tertentu atau tipe motor tertentu, yang penting memiliki motor. Yang ketiga, memiliki rasa setia kawan yang kuat, saling melindungi dan membantu antar anggota. Kemudian ada interaksi antar anggota amat diutamakan dan komunikasinya sering terjadi. Kemudian mempunyai struktur keanggotaan. Kemudian adanya kesamaan pemikiran terhadap satu kondisi sosial, merasa ada kesamaan. Misalnya, ada satu sosial, kemudian ada kegemaran bermotor, kekecewaan pada keluarga atau lingkungan, dan banyak alasan lainnya. Kemudian yang terakhir, setiap anggota menyadari keterlibatannya pada geng motor tersebut dan berlaku setia. Terbentuknya ikatan emosional yang kuat bisa berlanjut hingga usia dewasa. Lanjut, ada dampak negatif akibat geng motor. Yang pertama, akan membuat lalu lintas terganggu. Kemudian dampak negatifnya yaitu menimbulkan konflik sosial, mengganggu ketentraman dan menimbulkan kerusakan fisik. Kemudian ada mengganggu proses belajar. Pelajar yang terganggu dalam geng motor sangatlah terpapar kegiatan yang mengganggu proses belajar mereka di sekolah. Yang keempat, berhadapan dengan hukum. Walaupun dia masih pelajar, kegiatan geng motor yang merugikan dan melanggar hukum akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian SK Cikaburuk, pemerintah itu akan segera menetapkan adanya peraturan tentang pemberian catatan buruk pada pelajar yang tergabung dalam geng motor anarkis. Kemudian dikeluarkan sekolah. Kemungkinan jika dalam geng motor dan terbukti melakukan tindak kejahatan, maka sekolah akan mengeluarkan pelajar tersebut. Kemudian dikucilkan masyarakat. Masyarakat itu akan terganggu akan adanya geng motor. Dengan adanya geng motor, pelajar yang tergabung dalam geng motor akan dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat. Setelah kita membahas ciri-ciri kemudian dampaknya, maka ada upaya mengatasi geng motor. Yang pertama, dapat membuat peraturan baku dengan hukuman yang berat pada pelaku geng motor. Kemudian membuat kegiatan positif yang bisa menjadi wadah para anak muda agar tidak terjebak dalam komunitas geng motor. Yang ketiga, mencabut beasiswa anak yang terlibat dalam geng motor liar. Kemudian ada pendekatan spiritual kepada anak-anak yang terjerumus dalam geng motor. Selanjutnya ada memberikan pendampingan khusus pada remaja. Keenam, pengawasan pergaulan remaja. Yang ketujuh, melarang siswa bergaul sembarangan. Yang kedelapan, memberikan pengarahan kepada orang tua agar menjaga anak-anaknya. Yang kesembilan, patroli rutin oleh kepolisian, Linmas, dan juga TNI. Dan yang kesepuluh, segera tindak tegas jika ada indikasi perkumpulan remaja yang mengarah pada aktivitas geng motor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga para pelajar semuanya, siswa-siswa semuanya dapat mengerti apa yang kita sudah bahas dan tidak melakukan hal-hal yang bersangkut paut pada kriminal ataupun pada kejahatan. Salah satunya tidak bergabung pada geng motor yang bersifat negatif.
Itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.